Kita melihat sekelompok pahlawan yang disebut Saviors tengah bertarung melawan seekor naga yang kuat dan berbahaya. Salah satu anggota Saviors, Moroha Meimura, berdiri terpisah untuk melancarkan mantra sihir yang dahsyat. Sementara itu, anggota lainnya terus mengalihkan perhatian naga, memberi Moroha waktu untuk menyelesaikan mantranya. Setelah mantranya selesai, Moroha menyerang naga dengan kekuatan luar biasa yang menyebabkan kehancuran besar, meratakan seluruh area. Namun, untuk memahami bagaimana semua peristiwa ini dimulai, kita harus kembali ke setengah tahun sebelumnya. Saat itu, siswa baru disambut di akademi oleh kepala sekolah, Shimon Mary, yang dengan penuh semangat memotivasi mereka untuk bekerja keras dan menjadi Saviors, pahlawan yang bertugas melawan makhluk-makhluk metafisikal. Para siswa ini telah mewarisi ingatan dari kehidupan mereka sebelumnya. Selama pidato kepala sekolah, Moroha tiba-tiba teringat beberapa kenangan dari kehidupan masa lalunya dan tak sengaja tertidur. Dia terbangun ketika seorang gadis bernama Satsuki menanduk kepalanya dan memarahinya karena malas. Ketika itu, Moroha melihat bayangan dari kehidupannya yang lampau di sekitar Satsuki, dan tanpa sadar memanggilnya Sarisha. Satsuki juga mendapatkan kilasan memori, lalu memanggil Moroha dengan nama Flaga. Ternyata, dalam kehidupan sebelumnya, mereka adalah saudara kandung. Satsuki melompat dan memeluk Moroha, tapi Moroha mengaku tidak ingat apapun tentang Satsuki sebagai saudara perempuannya. Dia mengatakan nama itu hanya muncul di benaknya secara spontan. Di saat yang sama, mereka melihat seorang gadis lain, Shizuno Hiroshibara, tergeletak di lantai. Shizuno terbangun dan mencium bibir Moroha. Satsuki marah karena gadis asing itu bisa dengan santai mencium Moroha, sementara dia bahkan belum diingat sebagai saudara. Kemudian hari itu, para siswa diarahkan ke Koloseum untuk pelatihan. Koloseum adalah ruang terpisah di mana setiap cedera akan sembuh begitu mereka meninggalkan arena. Guru mereka menjelaskan bahwa ada dua jenis Saviors, ksatria putih yang menggunakan keterampilan cahaya dan penyihir kegelapan yang memanfaatkan seni gelap. Guru itu menunjukkan cara memanggil Plana, sumber dari semua keterampilan cahaya. Ia mengatakan bahwa ingatan dari kehidupan masa lalu mereka akan secara intuitif membantu mereka mengeluarkan Plana. Satsuki berhasil memanggil Plananya, sementara Moroha kesulitan bahkan untuk mengisi daya Plananya. Tak lama kemudian, seorang siswa bernama Isurugi terdengar berdoa agar ada serangan metafisikal, sehingga dia bisa bertarung. Satsuki menegurnya, mengatakan bahwa dia tidak seharusnya berharap akan hal buruk. Hal ini membuat Isurugi marah dan menantang Satsuki untuk duel. Satsuki mengisi doktegnya dengan Plana, yang kemudian berubah menjadi pedang dari kehidupan sebelumnya. Isurugi juga memanggil senjatanya, dan mereka bertarung. Namun, Isurugi ternyata lebih kuat dan mengalahkan Satsuki, bahkan mempermalukannya di depan semua orang. Satsuki meninggalkan arena karena malu, tetapi Moroha mengikutinya. Moroha dan Satsuki pergi ke sebuah restoran bersama. Satsuki mengungkapkan bahwa dia merasa kesepian di desanya dan memutuskan untuk bergabung dengan sekolah ini untuk menemukan kakaknya. Dia mengatakan bahwa menyelamatkan dunia adalah prioritas kedua baginya, yang terpenting adalah bisa bersama Moroha. Saat itu, Shizuno muncul, membuat Satsuki cemburu. Dia meluapkan kekesalannya dan berlari keluar restoran. Moroha, bagaimanapun, berterima kasih kepada Shizuno karena telah membantu menghibur Satsuki. Kemudian, Moroha mendekati Isurugi dan memintanya untuk meminta maaf kepada Satsuki. Isurugi menolak, dan keduanya memutuskan untuk menyelesaikannya dengan duel. Isurugi dengan mudah mengalahkan Moroha di arena, tanpa menggunakan seluruh kekuatannya. Setelah beberapa ronde di mana Moroha menerima serangan dari Isurugi, Satsuki mengatakan beberapa kata yang biasanya dia ucapkan kepada Moroha di kehidupan mereka sebelumnya. Mendengar kata-kata itu, Moroha tiba-tiba mengingat bahwa Satsuki adalah saudara perempuannya. Ingatan ini memberikan kekuatan baru kepada Moroha. Moroha kemudian mengisi daya liontin anjingnya, yang tiba-tiba berubah menjadi pedang. Dengan pedang itu, dia dengan mudah mengalahkan Isurugi, tetapi langsung pingsan setelahnya. Kepala sekolah yang menonton dari tribun mengenali kekuatan Moroha dan menyebutnya sebagai naga kuno. Moroha terbangun di rumah sakit dan melihat seorang gadis bernama Maya menciumnya di bibir. Dia terkejut, tapi saat melihat Mari berdiri di sebelahnya, Mari menjelaskan bahwa Maya hanya mentransfer mana melalui ciuman itu. Mari juga memberitahu Moroha bahwa dia disebut sebagai pahlawan kuno, karena dia memiliki kekuatan naga kuno. Mari menambahkan bahwa seorang penyelamat biasanya hanya memiliki satu kehidupan masa lalu, tetapi pahlawan kuno seperti Moroha memiliki dua kehidupan sebelumnya. Moroha merasa kesal dan berkata, "Aku baru saja ingat satu kehidupan masa laluku, dan sekarang ada kemungkinan aku punya satu lagi." Mari hanya tersenyum dan memberitahu bahwa Moroha telah menggunakan seni gelap tingkat tinggi saat melawan Isurugi. Kemudian,
Satsuki bertukar informasi kontak dengan Moroha dan Shizuno. Saat mereka sedang berbincang, seorang pria masuk untuk memanggil Moroha dan Shizuno. Pria itu memberitahu Moroha bahwa dia telah naik pangkat menjadi cerang karena berhasil mengalahkan Isurugi. Ternyata, pria tersebut adalah kakak dari Isurugi, yang merekomendasikan promosi Moroha. Dia juga memberitahu bahwa sebagai cerang, Moroha dijamin akan mendapat pekerjaan di White Knight Agency setelah lulus, serta mendapatkan pembayaran dan beasiswa. Namun, ada syaratnya. Moroha harus bergabung dengan tim tempur khusus anti-metafisik yang disebut Strikers. Dia hanya akan bertugas 1 atau 2 kali sebulan, tetapi risiko kematian dalam tim ini cukup besar. Moroha, yang tidak bisa menolak tawaran tersebut karena iming-iming bayarannya, langsung menerima tawaran itu. Kakak Isurugi memberitahu Shizuno bahwa dia akan ditempatkan di cadangan. Satsuki yang mendengar pembicaraan itu meminta untuk ikut bergabung, tetapi kakak Isurugi menolak dengan sopan karena Satsuki belum membuktikan dirinya. Tak lama setelah itu, Moroha dan Shizuno melapor ke markas Strikers untuk menjalani pelatihan. Shizuno memberitahu Moroha bahwa sebagian besar anggota Strikers, termasuk Isurugi, adalah berang. Setelah hari yang melelahkan, mereka keluar dari pelatihan dan mendapati Satsuki menunggu di luar. Satsuki mengundang Moroha untuk makan bersama, tetapi Shizuno memotong pembicaraan dan berkata bahwa mereka terlalu lelah setelah pelatihan. Shizuno menambahkan bahwa mereka tidak akan punya waktu untuk bersantai lagi karena jadwal pelatihan yang padat. Kata-kata Shizuno itu menyakiti Satsuki, yang akhirnya pergi sambil menangis. Moroha memarahi Shizuno karena berkata kasar. Lalu ia mengejar Satsuki dan menghiburnya. Moroha berkata, "Ayo kita makan bersama. Bagaimana kalau kita cari makanan enak?" Hal itu membuat Satsuki kembali tersenyum bahagia. Beberapa hari kemudian, Satsuki mengajak Shizuno ke mall. Dia ingin Shizuno membantunya memilih hadiah untuk Moroha sebagai ucapan selamat atas kenaikannya ke cerang. Setelah melewati semua bagian, tidak menemukan hadiah yang cocok untuk diberikan kepada Moroha. Tiba-tiba, sesosok makhluk metafisik muncul dari sungai, dan Satsuki segera bertransformasi ke mode bertarungnya untuk melawan monster tersebut. Shizuno menghubungi sekolah untuk meminta bantuan dan mengevakuasi warga sipil. Sementara itu, Satsuki dan Shizuno terus melawan monster tersebut, tetapi mereka segera menyadari bahwa monster itu jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Monster tersebut menyerang Satsuki dengan kutukan batu, namun Shizuno melompat dan menerima serangan itu untuk melindungi Satsuki. Dia meminta Satsuki menggunakan kekuatannya untuk menunda kutukan yang perlahan memakan tubuhnya. Di gedung Striker, Isarugi memberitahu Moroha bahwa mereka tidak bisa mengirim bantuan karena butuh lebih dari 100 penyelamat untuk mengalahkan monster itu. Kakak Isarugi mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka melihat monster berkepala 9. Namun, Moroha tidak setuju dan memutuskan untuk menyelamatkan Shizuno dan Satsuki sendirian. Moroha tiba di tempat kejadian tepat saat monster itu hendak melahap kedua gadis tersebut. Kekuatan monster itu terlalu kuat untuk Moroha, tetapi Shizuno menyemangatinya dan mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan lain. Di saat genting, Moroha menggunakan mantra tingkat seni gelap yang sangat kuat untuk mengalahkan monster tersebut. Setelah monster itu dikalahkan, kutukan batu pada Shizuno pun terangkat. Sang kepala sekolah datang dan memuji keberanian Moroha melawan monster itu. Satsuki juga ditambahkan ke dalam tim cadangan Striker. Moroha kemudian bertanya kepada Shizuno tentang siapa mereka di kehidupan masa lalu, tetapi Shizuno mengatakan bahwa waktunya belum tiba untuk dia mengetahuinya. Di sisi lain, Shizuno berbicara dengan kakaknya tentang betapa kuatnya Moroha. Meskipun Shizuno mengatakan bahwa dia hanya seorang teman bagi Moroha, kakaknya tersenyum penuh arti. Kemudian, Shizuno, Satsuki, dan Moroha terlihat sedang minum bersama di sebuah kafe. Tiba-tiba, seorang pria masuk dan memesan minuman yang sangat rumit, tetapi Satsuki mengatakan bahwa kafe tersebut tidak menyediakannya. Sebagai gantinya, Satsuki meminta pelayan membawa teh tertentu untuk pria itu. Namun, pria itu tidak menyukai teh tersebut. Tiba-tiba, waktu terasa melambat bagi Moroha. Dia menyadari bahwa pria itu mencoba menyerangnya, tetapi Moroha tidak bergerak sedikit pun. Pria itu bertanya mengapa Moroha tidak menghindar, dan Moroha menjawab bahwa pria itu bisa membunuhnya jika dia mau. Setelah pria itu pergi, Shizuno memberitahu Moroha dan Satsuki bahwa pria itu adalah salah satu dari 6 kepala, para esrang yang sangat langka. Shizuno mengungkapkan bahwa pria tersebut bernama Sir Edward Lampard dan berasal dari Inggris. Dia datang untuk melihat Moroha. Selain itu, negara-negara lain juga mulai tertarik pada kekuatan Moroha. Satsuki sangat bersemangat bahwa Moroha mungkin segera menjadi seorang esrang, tetapi Shizuno memperingatkan bahwa esrang tidak memiliki kebebasan.
Mereka membutuhkan izin pemerintah untuk pergi kemana saja dan harus melawan monster yang bahkan Arang tidak bisa kalahkan. Mendengar itu, Satsuki menjadi sedih karena jika Moroha mencapai S-Rank, waktu mereka bersama akan sangat terbatas. Di kemudian hari, Moroha dan teman-temannya bertemu Maya, yang kemudian mengungkapkan bahwa kepala sekolah adalah kakaknya. Moroha juga mengetahui bahwa kakak Shizuno adalah ketua dewan sekolah. Di tempat pelatihan, siswa baru melaporkan diri ke Koloseum untuk melawan siswa tahun kedua. Salah satu siswa senior menantang Moroha untuk berduel. Dia menggunakan mantra seni hitam tingkat tinggi untuk menyerang Moroha, tetapi serangan itu berhasil dipatahkan dengan anti-magic milik Moroha. Moroha kemudian membalas dengan mantra yang membuat penantangnya memohon ampun. Tak lama kemudian, Moroha melihat Maya di ruang kepala sekolah. Maya memberitahu bahwa kakak Shizuno sedang memanfaatkan Shizuno untuk tujuan egoisnya sendiri. Dia melatih Shizuno untuk menjadi penyihir kegelapan dan juga merekomendasikannya untuk bergabung dengan Strikers. Maya menambahkan bahwa Shizuno tampak lebih bahagia sejak bertemu dengan Moroha. Selanjutnya, Moroha sedang tidur di luar sekolah ketika Shizuno datang dan berbaring di dadanya. Kejadian ini membantu Moroha mengingat kehidupan masa lalunya. Ternyata dia dan Shizuno adalah kekasih, dan Moroha di kehidupan itu adalah seorang penyihir yang sangat kuat. Sementara itu, kakak Shizuno, Tadanori, sedang mencoba menekan Edward agar mengakui bahwa Moroha berhasil mengalahkan makhluk metafisik berkepala 9 seorang diri. Namun, Edward menegaskan bahwa ia hanya akan memberikan laporan setelah melihat sendiri kekuatan Moroha. Kemudian pada malam itu, Moroha diundang ke kediaman keluarga Urushibara untuk makan malam bersama Tadanori. Shizuno hadir dengan mengenakan gaun yang sangat indah, dan Moroha memujinya. Saat makan malam, Tadanori mengatakan kepada Moroha bahwa dia bisa menjadi penyihir peringkat S jika setuju melaporkan kepada pihak berwenang bahwa dia mengalahkan makhluk metafisik seorang diri. Shizuno mencoba memprotes keputusan ini, tetapi Tadanori dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah keputusan keluarga. Setelah makan malam, Shizuno dan Moroha berbicara tentang betapa egoisnya keluarga Shizuno. Shizuno kembali bersandar pada tubuh Moroha, merasa nyaman di dekatnya. Dalam perjalanan pulang, Moroha menyadari bahwa mobilnya sedang diikuti. Dia meminta sopir untuk berhenti dan kembali ke kediaman Urushibara. Moroha kemudian berjalan kaki melalui jalanan dan menantang pengikut misterius itu untuk menampakkan diri. Seorang pria bertopeng helm muncul dan menyerangnya, tetapi serangannya dengan mudah dipatahkan oleh Moroha. Dalam pertarungan tersebut, Moroha menyadari bahwa lawannya adalah seorang wanita. Wanita itu akhirnya mengungkapkan bahwa dia hanya diutus untuk membuktikan bahwa Moroha tidak sekuat yang dikira oleh orang yang mempekerjakannya. Moroha menggunakan mantra kuat untuk menyerang wanita bertopeng itu, yang akhirnya melarikan diri setelah kalah. Belakangan, Edward menghubungi Tadanori dan mengungkapkan bahwa dia mengirim asistennya, Angela, untuk mengukur kekuatan Moroha. Edward mengaku kecewa dengan hasilnya dan tidak bisa merekomendasikan Moroha untuk peringkat S. Ternyata, wanita bertopeng itu adalah Angela, asisten Edward. Selanjutnya, Moroha tiba di rumah dan mendapati Maya sudah berada di kamarnya. Maya memberitahunya bahwa kepala sekolah telah memutuskan agar dia menjadi teman sekamar Moroha mulai hari itu. Sementara itu, Tadanori memberitahu Shizuno bahwa ia akan dikirim ke Inggris untuk melanjutkan pendidikannya. Dia menjelaskan bahwa markas besar di Inggris kekurangan penyihir kegelapan, dan Shizuno akan sangat berguna di sana. Shizuno mencoba memprotes, tetapi Tadanori mengatakan bahwa keputusan ini sudah ditetapkan oleh keluarganya. Keesokan harinya, Satsuki memberitahu Shizuno bahwa Maya kini menjadi teman sekamar Moroha. Namun, Shizuno tampak tidak bisa berkonsentrasi karena hatinya sedang sedih. Dia juga memutuskan untuk tidak memberitahu Moroha tentang rencana studinya. Sepanjang hari, kelompok itu bersenang-senang, tetapi Shizuno tetap murung karena ia sudah merindukan Moroha. Setelah semua aktivitas selesai, Shizuno pergi ke kamar mandi dan menangis sejadi-jadinya. Selanjutnya, Satsuki mencoba meminta izin untuk menjadi teman sekamar Moroha, tetapi kepala sekolah menolak. Di saat yang sama, kelompok mereka menyadari bahwa Shizuno tidak hadir di sekolah. Tak lama kemudian, Maya membawa kabar kepada Satsuki dan Moroha tentang rencana studi Shizuno di kediaman Urushibara. Di kediaman Urushibara, Tadanori, Shizuno, dan Edward sedang mengadakan pertemuan ketika pesan masuk bahwa kepala sekolah Shiman ingin berbicara dengan Shizuno. Shizuno mengangkat telepon dan mendapati bahwa peneleponnya adalah Moroha. Moroha bertanya mengapa dia tidak hadir di sekolah, tetapi Shizuno berbohong bahwa dia sedang sakit. Namun, Moroha mengetahui bahwa dia tidak jujur dan memintanya berhenti mengikuti semua keputusan kakaknya. Dengan berlinang air mata, Shizuno mengungkapkan bahwa dia terikat oleh keluarganya, yang membuat Moroha marah. Meskipun begitu,
Shizuno meminta Moroha untuk tidak mengkhawatirkannya, lalu menutup telepon sambil menangis. Tak lama kemudian, Moroha muncul di rumah dan mengumumkan bahwa ia telah mengalahkan metafisik sendirian. Shizuno memintanya untuk tidak mengorbankan kebebasannya demi dirinya, tetapi Moroha menyatakan bahwa ia siap melakukan apa saja untuknya. Dia meminta Shizuno untuk ikut dengannya, dan Shizuno setuju. Moroha kemudian menggendong Shizuno keluar dari rumah itu dan bertemu dengan Satsuki serta Maya yang sudah menunggu di dalam mobil. Mereka melarikan diri dari tempat itu. Namun, Tadanori menggunakan otoritas eksekutifnya untuk memerintahkan Edward mengejar mereka. Edward diberi tugas untuk membawa Shizuno kembali. Di jalan raya, kelompok itu dihentikan oleh Edward dan asistennya. Edward menantang Moroha dengan mengatakan bahwa klaimnya telah mengalahkan metafisik tidak memiliki bukti fisik. Dia juga menegaskan bahwa Shizuno harus kembali bersama mereka. Moroha kemudian bertanya apakah Shizuno akan dibiarkan sendiri jika dia berhasil mengalahkan Edward. Edward menerima tantangan tersebut, dan mereka pindah ke hutan untuk bertarung. Sementara itu, asisten Edward ditugaskan menghadapi Shizuno dan Satsuki. Pertarungan pun berlangsung sengit. Edward dengan mudah menahan serangan Moroha dan mulai mempermainkannya. Namun, Maya menciptakan ruang terisolasi seperti koloseum di sekitar area pertarungan, memberikan Moroha kesempatan untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Moroha bertarung habis-habisan melawan Edward hingga pedangnya hancur. Dalam posisi hampir kalah, Edward mengeluarkan doktek kedua yang mengubahnya menjadi seorang ksatria. Pertempuran semakin memanas, tetapi Moroha mulai mencari cara untuk mengalahkan Edward. Saat itu, ingatan dari kehidupan masa lalunya muncul. Ternyata, Shizuno adalah istrinya. Dengan semangat yang baru, Moroha menggunakan seni gelap tingkat tinggi untuk melawan Edward. Edward dan asistennya terkejut melihat kekuatan luar biasa yang dimiliki Moroha. Setelah mantranya selesai, Moroha menggunakan kekuatan tersebut untuk membekukan segala sesuatu di ruang terpisah, termasuk Edward. Malamnya, Moroha mengaku kepada teman-temannya bahwa ia tidak benar-benar mengalahkan Edward, tetapi hanya membekukannya. Namun, itu tetap dianggap sebagai kemenangan. Tak lama kemudian, Edward muncul kembali. Kali ini, ia mengatakan kepada Moroha bahwa ia akan menominasikannya untuk menjadi peringkat S dan membatalkan transfer sekolah Shizuno. Edward juga bertanya mengapa Moroha tidak menghindari pukulannya saat di kafe. Moroha menjawab bahwa ia tahu Edward tidak berniat membunuhnya. Sebulan setelah mengalahkan Edward, Akademi Akani memasuki liburan musim panas. Isa, kakak Ruby sekaligus kapten pasukan striker, memberitahu pasukannya bahwa mereka akan mengikuti pelatihan musim panas di sebuah pulau. Ia meminta semua orang mempersiapkan perlengkapan mereka. Saat berbelanja, Moroha bertemu salah satu anggota pasukan, Haruka. Ia memuji kecantikannya, membuat Haruka tersipu malu. Di sisi lain, banyak gadis di sekitarnya mulai memikirkan cara untuk memenangkan hati Moroha. Bahkan Tatanori membelikan Shizuno berbagai pakaian renang agar terlihat menawan di depan Moroha. Dengan mantra transportasi dari kepala sekolah, para siswa tiba di pulau tersebut dan mulai bersenang-senang. Maya, yang diam-diam diutus untuk mengawasi, ikut bersama mereka. Banyak gadis berusaha menghabiskan waktu khusus bersama Moroha, tetapi Kanzaki menunjukkan sikap yang lebih agresif. Untungnya, Isa selalu menghentikan usahanya. Isa kemudian mengumumkan bahwa pelatihan tahun ini akan berbasis pada tantangan individu yang harus diselesaikan sebelum hari terakhir. Dalam usahanya menarik perhatian Moroha, Satsuki langsung menantang Haruka dalam lomba lari. Namun, Haruka dengan mudah mengalahkannya di setiap perlombaan. Meskipun begitu, Satsuki bertekad untuk terus berlatih hingga ia bisa mengalahkan Haruka. Di tengah kegiatan pelatihan, Moroha mendapat panggilan dari Edward. Edward memperingatkan bahwa Lightning Empress dari Rusia, salah satu dari 6 pemimpin, menentang pencalonannya untuk peringkat S. Empress petir itu tidak setuju karena Moroha menggunakan mantra unik yang sebelumnya hanya dia yang bisa melakukannya. Di sisi lain, terungkap bahwa kepala sekolah sengaja mengutus Maya untuk memantau segala sesuatu yang terjadi di kamp pelatihan. Sementara itu, Satsuki memohon kepada Moroha agar melatihnya sehingga ia bisa mengalahkan Haruka dalam lomba lari. Moroha kemudian memberitahu Satsuki bahwa kemampuan utama Haruka adalah kecepatan. Ia menambahkan bahwa jika Satsuki berhasil mengalahkannya, Haruka mungkin akan kehilangan kepercayaan diri. Namun, Moroha juga meyakinkan Satsuki bahwa ia memiliki kemampuan luar biasa lainnya yang harus dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, Moroha berusaha agar kekuatan sebenarnya Satsuki tetap tersembunyi, sehingga ia tidak terlalu sering dipanggil untuk bertempur. Meski begitu, Satsuki menyatakan keinginannya untuk menjadi partner Moroha, bukan Haruka. Moroha pun setuju dan mulai melatih Satsuki setiap hari agar kecepatan gadis itu meningkat. Sementara itu,
Shaman menerima laporan bahwa tim penyerangnya akan segera dipanggil keesokan harinya. Kami Max menemui Moroha untuk membicarakan penolakan pencalonannya sebagai Esrang. Namun, Kanzaki muncul untuk membela Moroha dan membalas ejekan kami. Di sisi lain, Kanzaki tampaknya memiliki ketertarikan terhadap Moroha, tetapi Kapten kembali mengintervensi. Latihan Satsuki pun dimulai. Moroha melatihnya untuk berlari di atas air, tetapi Satsuki belum bisa melewati beberapa meter. Tak lama kemudian, Satsuki merasakan sesuatu yang mengintai di air, namun Moroha hanya menganggapnya sebagai hembusan angin. 2 hari sebelum kamp musim panas berakhir, Moroha bertemu dengan Shizuno di pantai. Keduanya mulai merasa nyaman dan memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama. Namun, kekuatan misterius tiba-tiba menenggelamkan sebuah kapal di tengah lautan, dan kapal itu bergerak menuju pulau tempat pasukan berkemah. Di tempat lain, 6 kepala mengadakan rapat untuk menentukan apakah Moroha layak mendapatkan gelar Esrang. Mereka meminta bukti bahwa ia mengalahkan monster metafisik berkepala 9. Ando, kepala dari Jepang, menjelaskan bahwa Moroha mengalahkan monster itu hanya dalam hitungan menit, sehingga tidak ada waktu untuk merekamnya. Namun, kepala Rusia memberikan suara menentang promosi Moroha. Saat itu, Ando tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Tak lama, muncul peringatan bahwa ada metafisik baru yang sangat kuat, bahkan melebihi kelas Dreadnought. Mereka menetapkannya sebagai kelas Fortress. Di pulau, pasukan menerima laporan bahwa metafisik itu akan melewati pulau sebelum mencapai salah satu kota utama. Para Strikers diperintahkan untuk mundur dan mengevakuasi penduduk. Namun, di tengah kekacauan, Moroha, Maya, Satsuki, dan Shizuno memutuskan untuk tetap tinggal dan menghadapi monster itu. Kapten Jin Isaruji pun bergabung dengan mereka, diikuti oleh pasukan lain yang kembali dan menyatakan kesiapan untuk bertarung. Kapten menjelaskan bahwa monster itu tertarik pada suara, sehingga mereka harus mengarahkannya ke pelabuhan menggunakan sirene. Setelah sampai di pelabuhan, tim akan dibagi menjadi 2 kelompok untuk menyerangnya dari 2 sisi. Jin akan memastikan monster tetap sibuk, sementara Moroha akan berada di garis depan untuk mencegahnya keluar dari pulau. Haruka ditugaskan untuk menyampaikan informasi antar tim. Saat monster itu tiba, mereka terkejut dengan ukurannya yang sangat besar. Dengan sirene, mereka berhasil memancingnya ke titik yang direncanakan. Serangan pun dimulai. Kanzaki menunjukkan kekuatan sebenarnya dan meluncurkan sihir yang memotong salah satu kaki monster itu. Monster itu melepaskan sekumpulan serangga raksasa dari tubuhnya. Serangga-serangga tersebut menyerang pasukan, tetapi pasukan melawan dengan sangat gagah berani. Moroha mengaktifkan kekuatannya dan berhasil memotong salah satu cakar monster tersebut. Sementara itu, Kanzaki terus menyerang monster itu dengan sihirnya, dipicu oleh amarah karena monster itu telah mengacaukan rencananya untuk bersantai dengan teman-temannya. Jin berhasil memotong kaki monster yang lain, sementara Haruka berlari untuk memberikan laporan terbaru kepada Jin. Jin berkata bahwa satu-satunya yang tersisa adalah agar Moroha memenggal kepala monster itu. Namun, tiba-tiba, monster itu menunjukkan kekuatan tersembunyinya. Ia ternyata memiliki banyak kepala. Jin segera memerintahkan Haruka untuk memberitahu pasukan agar mundur. Monster itu mengeluarkan gelombang sonik dari tubuhnya, membuat sebagian besar prajurit kehilangan kesadaran. Setelah memastikan para prajurit menjadi lemah, monster itu mengarahkan serangganya untuk menyerang. Di saat genting itu, Satsuki mengingat kata-kata motivasi dari Moroha. Ia menemukan kekuatan baru dalam dirinya dan mengaktifkan plananya untuk melawan serangga-serangga tersebut. Monster itu mulai mengarahkan perhatiannya pada Satsuki. Menyadari bahaya, Moroha segera bertindak. Ia membuat luka-luka kecil di sekitar tubuh monster itu, menciptakan pola simbol mantra. Saat Satsuki mulai kelelahan dan seekor serangga hampir menghabisinya, Haruka datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Haruka juga memuji keberanian Satsuki. Setelah menyelesaikan simbol mantra, Moroha mengaktifkan sihirnya dan akhirnya berhasil mengalahkan monster tersebut. Ketika Ando sadar, ia menemukan bahwa pasukan telah menang berkat Moroha. Para petinggi langsung memutuskan bahwa Moroha pantas dipromosikan menjadi S-Rang. Namun, gajinya akan tetap diatur hingga ia lulus, dan ia juga akan berada di bawah pengawasan selama 3 tahun ke depan. Kembali ke pulau, Maya menggunakan kekuatan penyembuhannya untuk merawat para striker yang terluka. Namun, tak lama setelah itu, seorang pembunuh dikirim oleh S-Rang Rusia untuk menghabisi Moroha. Di sisi lain, Moroha menerima sebuah surat cinta dari seseorang yang tidak dikenal. Dalam surat itu, pengirim mengajaknya bertemu di belakang stadion. Saat tiba di sana, ia mendapati bahwa pengirimnya adalah seorang siswi pindahan dari Rusia. Meski awalnya Moroha merasa bahwa ini adalah jebakan,
Gadis itu meyakinkannya bahwa ia benar-benar jatuh cinta pada Moroha dan ingin mengajaknya berkencan. Moroha menolak ajakan tersebut, tetapi gadis itu mulai menangis. Merasa bersalah, Moroha akhirnya menyarankan agar mereka berteman saja. Gadis itu setuju dan menjadi senang. Keesokan harinya, gadis itu memperkenalkan dirinya di kelas sebagai Elena Arshafina. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki orang tua dan dibesarkan di sebuah fasilitas. Namun, Shizuno dengan tegas berdiri dan meminta Elena untuk mengungkap tujuan utamanya datang ke Akademi Chane. Shizuno mencurigai Elena sebagai mata-mata. Namun, Elena menjawab dengan lugas bahwa ia datang untuk menjadi kekasih Moroha. Pernyataan ini mengejutkan seluruh kelas, terutama Satsuki. Ia memprotes bahwa Elena tidak berhak mendekati Moroha tanpa izinnya. Shizuno pun bergabung dengan Satsuki dalam mempertanyakan Elena, tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai. Berita tentang cinta Elena pada Moroha pun dengan cepat menyebar ke seluruh sekolah. Kemudian, Elena terlihat menunggu Moroha. Di luar sekolah, Elena meminta Moroha untuk pergi berkencan dengannya. Namun, Satsuki langsung marah besar. Meskipun begitu, Moroha menerima ajakan Elena. Satsuki, dengan rasa cemburu, mengatakan bahwa ia akan ikut dalam kencan tersebut. Ia bahkan meminta Shizuno untuk menemaninya. Namun, Shizuno menolak dengan alasan sudah memiliki rencana lain. Keesokan harinya, Elena terlambat tiba di tempat ia seharusnya bertemu Moroha. Ketika akhirnya ia muncul, Moroha terkejut dengan kecantikannya. Namun, saat itu juga, Satsuki menelepon Moroha dan mengatakan bahwa ia tidak bisa hadir karena harus mengikuti acara amal. Hal ini membuat Moroha dan Elena memiliki hari itu hanya untuk mereka berdua. Saat mereka berjalan bersama, Elena tiba-tiba menggenggam tangan Moroha dengan erat dan menariknya lebih dekat. Mereka kemudian mengunjungi sebuah restoran burger. Elena sangat menikmati burgernya dan mengaku bahwa ini adalah burger terbaik yang pernah ia makan. Ia juga bercerita bahwa di Rusia, para penyelamat tidak dibesarkan di sekolah biasa, melainkan dilatih dengan gaya militer yang keras dan penuh disiplin. Elena memperhatikan kebaikan Moroha terhadapnya dan bertanya apakah Moroha tidak curiga bahwa dirinya adalah seorang pembunuh. Moroha, dengan santai, bertanya balik apakah Elena memang berniat membunuhnya. Elena hanya tersenyum dan menjawab tidak. Moroha pun merasa lega, dan mereka melanjutkan percakapan sambil menikmati waktu bersama. Elena kemudian mengatakan bahwa sikap Moroha mengingatkannya pada seorang eksekutif Inggris yang pernah ia temui, yaitu Edward. Sementara itu, Shizuno menerima informasi bahwa Elena sebenarnya adalah seorang man-eater assassin, seorang pembunuh penyelamat yang ditugaskan untuk menghabisi Moroha. Moroha dan Elena melanjutkan kencan mereka dengan menonton film di bioskop. Mereka bersenang-senang, dan di sebuah taman, Moroha bercerita bahwa orang tuanya sudah meninggal dan ia diasuh oleh paman serta bibinya. Malam harinya, seorang agen Rusia bernama Kontra mengirim pesan kepada Elena melalui seekor gagak. Ia mengingatkan Elena untuk menyelesaikan misinya. Sebagai imbalan, Lightning Empress berjanji Elena akan diberi kesempatan bertemu dengan saudara laki-lakinya. Elena kemudian mengungkapkan bahwa kelemahan Moroha adalah orang-orang yang ia cintai. Ia pun berencana untuk semakin mendekatkan diri pada Moroha. Namun, tak lama kemudian, ia menerima surat dari Shizuno yang memintanya bertemu. Dalam pertemuan itu, Shizuno mengatakan bahwa ia tahu niat Elena dan tidak akan membiarkannya mendekati Moroha. Ia bahkan menantang Elena untuk berduel. Dalam pertarungan tersebut, Shizuno awalnya unggul, tetapi Elena mengaktifkan doktegnya dan menyerang dengan kekuatan penuh. Ia menghancurkan lambang di tongkat Shizuno dan mengalahkannya. Meskipun demikian, Elena memutuskan untuk tidak menghabisi Shizuno, tetapi memperingatkannya agar tidak memberitahu Moroha tentang dirinya. Ia bahkan mengancam akan menghapus Shizuno jika janji itu dilanggar. Sebagai peringatan, Elena melukai kaki Shizuno sebelum menghilang ke dalam hutan. Saat seseorang mendekat, Shizuno bergumam bahwa man-eater seharusnya benar-benar jahat, tetapi ia merasa bahwa Elena tidak sepenuhnya jahat. Di sisi lain, Moroha dan teman-temannya mulai menyadari bahwa Shizuno dan Elena tidak terlihat bersama mereka. Di kelas, Moroha mengunjungi rumah Shizuno dan mendapati Shizuno menggunakan tongkat untuk berjalan karena cedera yang dialaminya. Shizuno kemudian memberitahu Moroha bahwa Elena adalah seorang man-eater, pemangsa manusia, dan bahwa Elena dikirim untuk mendekati Moroha. Shizuno juga dimarahi karena mencoba menghadapi Elena sendirian tanpa meminta bantuan. Moroha menolak mempercayai bahwa Elena adalah orang jahat. Dia yakin bahwa di dalam hati Elena ada kebaikan. Sementara itu, Chondra, yang mengambil wujud seekor kucing, mengunjungi Elena. Dia memintanya untuk segera pulih dan menyelesaikan misinya jika dia ingin bertemu dengan saudaranya. Elena, yang masih merawat luka akibat sihir gelap setelah bertarung dengan Shizuno,
merasa bimbang. Setelah kepergian Chondra, Moroha dan Satsuki datang ke tempat Elena. Moroha merawat luka Elena, sementara Satsuki memasak makanan untuk mereka. Elena mencoba makanan itu, tetapi terlalu pedas. Tengah malam, Elena terbangun dan melihat Moroha duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Keesokan harinya, Satsuki memasak hidangan khas Rusia yang akhirnya dinikmati Elena. Setelah itu, Elena meminta Moroha mengajaknya pergi berkencan. Mereka menaiki bus dan pergi ke sebuah taman untuk menikmati hari bersama. Di sisi lain, Shizuno mendapatkan informasi penting dan segera menghubungi Satsuki untuk bertanya keberadaan Moroha. Satsuki memberitahu bahwa Moroha sedang berkencan dengan Elena. Sesampainya di taman, Elena tiba-tiba melepaskan doktegnya dan mengaktifkannya menggunakan pelana miliknya. Dia menyatakan siap untuk menghabisi Moroha menggunakan pedang iblisnya. Dia mengungkapkan bahwa dirinya selalu mengeliminasi siapapun yang menentang Rusia. Namun, pada saat bersamaan, Satsuki dan Shizuno tiba di gerbang taman, tetapi mereka dihadang oleh Sophie, seorang murid dari cabang Amerika. Ternyata, Sophie adalah mata-mata dari markas besar Amerika, dan mereka ingin Moroha mengalahkan Elena. Satsuki memutuskan untuk bertarung melawan Sophie, sementara Shizuno bergegas memasuki taman. Di dalam taman, Moroha dan Elena bertarung dengan sengit. Moroha terkejut menyadari betapa kuatnya Elena, yang bahkan mampu menyerap pelana lawannya. Namun, Elena juga sadar bahwa Moroha tidak menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Ketika Moroha mulai lelah, dia mengingat kekuatannya di kehidupan masa lalunya. Dengan itu, dia menjadi lebih kuat dan mulai menghindari serangan Elena dengan mudah. Sementara itu, di gerbang taman, Satsuki berhasil mengalahkan Sophie menggunakan keterampilan khususnya. Sophie memeluk Satsuki dan memuji kemajuannya. Di sisi lain, Moroha akhirnya berhasil mengalahkan Elena hingga terjatuh ke tanah. Dia memintanya untuk bangkit dan mencoba lagi. Namun, setiap kali Elena menyerang, Moroha berhasil mengalahkannya. Moroha kemudian mengatakan kepada Elena bahwa dia tahu saudaranya akan mati jika Elena tidak membunuhnya. Moroha menawarkan bantuan untuk membebaskan saudaranya dan mengalahkan Kaisar Petir. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak bisa menyelamatkan orang tuanya di masa lalu, tetapi kali ini dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan saudara Elena. Saat itu, Shizuno muncul dan mengungkapkan fakta mengejutkan kepada Elena. Dia mengatakan bahwa Elena sebenarnya tidak memiliki saudara. Semua yang dia yakini selama ini hanyalah rekayasa dalam pikirannya sejak kecil. Elena ditemukan di depan pintu rumah seorang wanita saat badai salju. Awalnya, Elena tidak percaya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia bahkan tidak tahu wajah atau nama saudaranya. Tiba-tiba, Chondra muncul dalam wujud kucing dan membenarkan apa yang dikatakan Shizuno. Fakta itu membuat Elena terhenti dalam kebingungannya. Dia mengatakan bahwa dirinya bertanggung jawab atas ilusi dalam kontrak pikiran Elena, lalu mengambil alih tubuh Elena dan mulai bertarung melawan Moroha. Moroha menggunakan mantra yang sangat kuat untuk memurnikan Elena dan menghilangkan pengaruh Kanred atas dirinya. Setelah itu, Moroha memeluk Elena dan berjanji untuk menjadi keluarganya. Sementara itu, kita melihat Lightning Empress menghancurkan Kanred karena kegagalannya. Sang Ratu Petir juga memanggil Edward dan menyatakan niatnya untuk berperang melawan cabang Rusia. Moroha tiba di Rusia dengan penyamaran palsu dan menyerang salah satu jenderal Rusia, Bernard, yang memiliki pangkat tinggi. Dia bertanya di mana Lightning Empress berada, tetapi Bernard menolak menjawab. Pertarungan pun terjadi, dan Moroha mengalahkan Bernard dengan mantra badai petirnya. Setelah kalah, Bernard diinterogasi oleh Moroha dan Angela. Meski ditekan, Bernard tetap menolak memberikan informasi. Moroha dengan lembut menusuk perut Bernard untuk memberinya peringatan. Angela merasa khawatir tentang kondisi Bernard, tetapi Moroha meyakinkannya bahwa Bernard memiliki pangkat tinggi dan luka itu tidak akan membunuhnya. Moroha menyatakan bahwa dia tidak ingin membunuh siapapun dalam perang ini, tetapi dia harus mengalahkan semua pemimpin distrik agar Lightning Empress mengambil tindakan. Angela khawatir para pemimpin distrik akan bersatu melawan Moroha, tetapi Moroha yakin itu tidak akan terjadi. Tak lama kemudian, Bernard pergi ke sebuah gedung untuk melapor kepada Lightning Empress melalui cermin sihir. Namun, Lightning Empress kecewa atas kegagalannya dan memutuskan bahwa Bernard harus mati. Meskipun Bernard memohon untuk diberikan kesempatan kedua, Lightning Empress tetap tak peduli. Dia menggunakan mantra kematian yang tidak hanya membunuh Bernard tetapi juga menghancurkan seluruh gedung. Bernard tetap setia sampai napas terakhirnya. Setelah itu, Lightning Empress mengumpulkan para jenderalnya untuk membahas strategi. Sementara itu, Angela dan Moroha tertidur di kereta. Saat malam tiba, Moroha terbangun dan mendapati Angela sedang menelepon seseorang yang tidak dikenal. Di sisi lain, di rumah,
Satsuki dan Elena bertengkar tentang siapa yang akan menjadi adik perempuan Moroha. Satsuki menawarkan Elena untuk menjadi kakak perempuan Moroha, tetapi Elena menolak. Shizuno turun tangan dan menegur mereka, mengatakan bahwa Moroha akan sedih jika pulang dan mendapati mereka tidak akur. Akhirnya, keduanya mengesampingkan ego mereka dan memutuskan untuk berteman. Kemudian, Elena mengungkapkan kekhawatirannya tentang keselamatan Moroha, tetapi Satsuki meyakinkannya bahwa Moroha akan memenangkan perang dan kembali kepada mereka. Di Rusia, Moroha mulai menetralisasi pos-pos distrik satu persatu. Suatu malam, dia menyadari bahwa dirinya sedang diikuti. Dia meminta Angela mencari tempat untuk bertarung, dan Angela menemukan sebuah hutan kecil di dekat sana. Moroha segera terbang ke tempat itu dan menantang penyerang misterius itu untuk menunjukkan diri mereka. Salah satu pemimpin distrik muncul dan mengatakan bahwa semua orang yang telah mengepung Moroha adalah orang-orang yang dia hargai, dan dia tidak ingin ada yang mati. Dia memohon kepada Moroha untuk kembali ke Jepang dengan damai. Namun, salah satu penyerang menyela dan berkata bahwa perintah mereka adalah untuk menghabisi Moroha. Pertarungan pun tak terelakkan. Di tengah kekacauan, dua petarung kembar menuduh Moroha telah membunuh Bernard. Namun, Moroha membantah tuduhan tersebut dengan tegas. Dengan keahlian luar biasa, Moroha berhasil mengalahkan semua pemimpin distrik tanpa melukai mereka secara fatal. Merasa semua ancaman telah diatasi, Moroha akhirnya sedikit bersantai. Namun, di saat itulah seorang penyelamat lain muncul secara tiba-tiba. Dia berdiri membelakangi Moroha dengan membawa sebuah cermin di belakangnya. Terlambat menyadari jebakan, Moroha tak sempat menghindar saat cermin itu digunakan oleh Lightning Empress untuk melancarkan mantra yang mematikan. Serangan kilat tersebut menghantam Moroha dengan kekuatan penuh. Sementara itu, di tempat lain, seseorang tengah berdoa demi keselamatan Moroha. Ketika Moroha tersadar, ia mendapati Angela sedang memeluknya erat. Terkejut, ia membuat Angela terbangun. Angela menjelaskan bahwa dia telah mentransfer mana melalui kontak tubuh untuk menyelamatkan nyawa Moroha setelah serangan kemarin. Ketika mereka berbincang, salah satu pemimpin distrik yang pernah dilawan Moroha muncul. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Katya Eschopna Honda, seorang keturunan Jepang dan Rusia. Katya mengungkapkan bahwa dia mengirim bawahannya untuk mengikuti Angela setelah pertempuran kemarin. Dia juga mengakui bahwa Moroha tidak membunuh siapapun sejak perang dimulai. Katya kemudian meminta bantuan Moroha. Dia ingin Moroha menolong sahabatnya, Yuri, melarikan diri dari Lightning Empress. Katya menjelaskan bahwa sebagian besar penyelamat di Rusia adalah yatim piatu, sehingga tak ada yang memprotes perlakuan buruk terhadap mereka. Lightning Empress memaksa anak-anak itu bertarung satu sama lain, dan hanya yang bertahan hidup dijadikan pengawal pribadinya. Mendengar cerita ini, Moroha teringat Elena dan menyadari bahwa ini adalah salah satu penderitaan yang dialaminya. Katya memberitahu lokasi persembunyian Lightning Empress. Dengan tegas, Moroha memutuskan bahwa saatnya ia menghadapi Lightning Empress. Dia menggunakan mantra untuk membuat Katya tertidur, agar wanita itu tidak terlibat dan terluka. Angela ingin ikut bersamanya, tetapi Moroha menolak, dengan bercanda mengatakan bahwa Edward akan membunuhnya jika sesuatu terjadi padanya. Sesampainya di depan istana Lightning Empress, Moroha menantangnya untuk keluar dan bertarung. Tanpa membuang waktu, Lightning Empress melancarkan mantra yang mengubah petir menjadi binatang buas yang tangguh. Moroha memanggil pedang sucinya, Saratoga, dan dengan kecepatannya, dia memotong musuh-musuhnya tanpa terkena satu pun serangan. Menyadari taktik Moroha, Lightning Empress mengirim para pengawal pribadinya untuk bertarung. Semua pengawal itu adalah yatim piatu yang dilatihnya untuk tujuan egois. Meski demikian, Moroha bertarung tanpa berniat melukai mereka. Melihat kelembutan hati Moroha yang tak ingin membunuh, Lightning Empress memanfaatkan hal ini sebagai kelemahannya. Dalam sekejap, Moroha terpojok dan hampir saja terbunuh, hingga Angela muncul untuk menangkis serangan. Tak lama, Katya juga tiba di tempat itu untuk memberikan dukungan kepada Moroha, membuat situasi semakin menguntungkan. Satsuki Shizuno dan Elena menggunakan portal untuk bergabung dalam pertarungan. Katya melihat Yuri dan mencoba mengingatkan bahwa mereka adalah sahabat, tetapi Yuri tidak mengingatnya sama sekali. Elena lalu memberitahu para penyelamat bahwa dia dulunya seperti mereka, tetapi kini dia telah terlahir kembali. Dia memotong kalung yang ada di leher Yuri, dan seketika itu juga Yuri mendapatkan kembali ingatan serta emosinya. Kelompok tersebut kemudian membantu para penyelamat lainnya untuk melepaskan kalung mereka. Ternyata, kalung-kalung itu adalah objek ilusi yang digunakan oleh sang permaisuri untuk mengontrol mereka. Menyadari bahwa seluruh pasukannya telah hilang, sang permaisuri memutuskan untuk menggunakan sihir hitam tingkat tinggi yang terlarang, mantra yang dapat menghancurkan semua yang ada di area tersebut.
Dia menciptakan Titan Petir untuk menyerang Moroha dan teman-temannya. Kelompok tersebut meluncurkan semua serangan mereka ke Titan, tetapi tidak ada yang berhasil. Moroha kemudian memutuskan untuk menggunakan sihir hitam tingkat tinggi miliknya. Dia menciptakan mantra yang memanggil volume air besar dan menutupi seluruh area, menggunakan kekuatan air untuk menahan dan mengalahkan Titan tersebut. Sang permaisuri menyadari kekalahannya dan mulai memohon untuk hidupnya. Moroha, yang telah berjanji untuk tidak membunuh siapapun, memilih membiarkannya hidup. Dia memberikan peringatan tegas. Jangan mengambil dari orang lain jika tidak ingin diambil darinya. Setelah itu, kepala sekolah Shimon memberitahu Maya bahwa Moroha akan segera kembali ke rumah. Maya sangat bahagia mendengarnya karena ia merasa kesepian. Dia berkata bahwa dia tidak sabar untuk bertemu Moroha lagi di Rusia. Sementara itu, Moroha dan teman-temannya memutuskan untuk mengunjungi sauna untuk bersantai dan melepas stres. Namun, Satsuki dan Elena mulai bertengkar tentang siapa yang berhak menjadi adik kecil Moroha. Perdebatan tersebut memuncak, dan mereka memutuskan untuk berkompetisi di dekat bara panas. Siapapun yang bertahan lebih lama di panas akan mendapatkan hak untuk menjadi adik kecil Moroha. Kompetisi berlangsung cukup lama hingga sauna menjadi sangat panas, membuat Angela, Yuri, dan Katya harus keluar karena tidak tahan. Sementara itu, Moroha dan Shizuno tetap tinggal untuk menyaksikan semuanya. Akhirnya, mereka beralih ke pertandingan adu panco. Satsuki berhasil mengalahkan Elena, tetapi keduanya pingsan karena kelelahan. Shizuno menggunakan mantra esnya untuk menyelamatkan mereka. Ketika mereka sadar, mereka mendapati bahwa mereka terkena flu berat. Dengan marah, keduanya menyalahkan Shizuno atas kesialan mereka. Angela pun memarahi Moroha karena sihirnya yang telah mengubah seluruh kota menjadi lautan. Di waktu yang sama, Moroha menceritakan pada Shizuno bahwa dia mengingat seekor naga dari kehidupan masa lalunya yang selalu mengambil semua yang dia cintai. Shizuno menduga itu bukan hanya sekadar ingatan, tetapi peristiwa yang mungkin akan segera terjadi. Di White Knight Agency di Jepang, Ando mulai merasakan rasa sakit yang biasa dia alami saat metafisik akan menyerang. Kembali ke Rusia, Moroha sedang bersiap memimpin teman-temannya untuk pulang ketika dia mendapat panggilan mendesak. Sebuah monster menyerang kota, dan karena Moroha telah mengalahkan esrang mereka sebelumnya, kini tidak ada yang bisa menghadapi metafisik tersebut selain dirinya. Moroha terpaksa meninggalkan teman-temannya untuk menghadapi monster itu. Sementara itu, Maya kembali merasa sedih karena Moroha tidak jadi pulang. Dia duduk sendiri, tenggelam dalam kesepiannya. Di tempat lain, Moroha berhasil mengalahkan metafisik tersebut, tetapi Ando masih belum pulih dari rasa sakitnya. Malam itu, para gadis mengunjungi Maya dan memutuskan untuk menginap agar dia tidak merasa kesepian. Mereka bersenang-senang bersama, bahkan terlibat dalam perang bantal sebelum akhirnya tidur. Satsuki, Maya, dan Shizuno berdoa untuk keselamatan Moroha yang sedang dalam misi di agensi. Sementara itu, Ando memeluk Edward dan memperingatkannya bahwa makhluk metafisik yang sangat kuat akan datang. Dia menyebut makhluk itu sebagai naga kuno. Tak lama setelahnya, langit mendadak gelap, dan naga itu muncul dari kegelapan. Akademi Akane segera mengevakuasi para siswa yang bukan bagian dari tim Strikeforce. Para petarung langsung bersiap untuk mencari cara menetralkan ancaman tersebut. Jin memberitahu tim bahwa metafisik ini belum diklasifikasikan ke dalam kelas manapun karena kekuatannya jauh melampaui apapun yang pernah mereka hadapi. Angela juga bergabung dalam pertarungan, sementara kepala sekolah Shaman dan Maya mengevakuasi area tersebut untuk membuka portal yang bisa membawa Moroha pulang. Edward segera bergegas untuk membantu. Tim menyusun rencana dan bersembunyi di balik semak-semak, tetapi naga itu berhasil menemukan mereka dan menyerang dengan ganas. Meskipun mereka menggunakan mantra untuk menyerang, naga itu tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga menyalin mantra mereka dan menggunakannya kembali melawan mereka. Di Rusia, Moroha akhirnya menyadari serangan tersebut. Dia berkata bahwa naga itu selalu muncul dalam setiap kehidupan masa lalunya untuk menghancurkan segalanya yang dia cintai. Dia menyebutnya sebagai bayangan hitam. Rasa takut dan frustrasi Moroha pun semakin memuncak. Di sisi lain, naga terus menghancurkan seluruh kota. Satsuki dan Shizuno menyadari bahwa naga itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh area dalam hitungan detik, tetapi anehnya, naga itu tampak menunggu sesuatu. Kemampuan Shaman untuk membuka portal akhirnya kembali, dan dia mulai melafalkan mantra portal. Namun, naga meluncurkan serangan ke arah Maya. Shaman mengorbankan dirinya untuk melindungi Maya dan terluka parah. Sebelum terjatuh, Shaman meminta Maya untuk menyelesaikan mantra tersebut. Maya melanjutkan dari tempat Shaman berhenti dan hampir menyelesaikan portalnya ketika naga menemukan dirinya. Tepat sebelum naga menyerangnya, Edward tiba tepat waktu untuk melindunginya.
Portal akhirnya terbuka, dan Moroha kembali bersama Yuri dan Katya. Moroha segera memerintahkan timnya untuk mundur dan meninggalkan naga itu padanya. Dia mengungkapkan bahwa naga itu selalu menghancurkan segalanya yang dia miliki di setiap kehidupan sebelumnya. Moroha melancarkan mantra terhadap naga, tetapi segera menyadari bahwa naga tersebut mampu menangkis serangan-serangannya. Dia memutuskan untuk bertarung tanpa sihir, hanya menggunakan pedangnya. Namun, naga mulai menggunakan semua serangan dari makhluk metafisik yang pernah Moroha kalahkan di masa lalu. Naga menciptakan gelombang sonik yang begitu kuat hingga menghancurkan ujung pedang Moroha. Secara tiba-tiba, naga itu bergerak menuju tempat Shizuno dan Satsuki berdiri. Dengan serangan kutukan batu, naga itu mengubah keduanya menjadi patung batu, sementara Moroha hanya bisa menyaksikan dengan penuh kepedihan. Dia menangis keras karena tidak mampu melindungi mereka sekali lagi. Dalam keputusasaan, Moroha mengeluarkan jeritan penuh rasa sakit dan berubah menjadi prajurit gila dengan mengaktifkan kotak keputusasaan. Pedangnya yang hancur tumbuh kembali, dan tanpa rasa takut, dia menyerang naga itu dengan kekuatan penuh, menciptakan rune sihir di seluruh tubuh naga tersebut. Angela berteriak dan memohon agar dia berhenti karena jika rune diaktifkan, efeknya tidak hanya akan mengalahkan naga tetapi juga menghancurkan seluruh kota. Namun, Moroha yang mereka kenal sudah hilang, dan yang tersisa hanyalah sesosok binatang buas pembunuh di dunia roh. Shizuno dan Satsuki mendapatkan kembali kekuatan dan motivasi mereka dari kenangan masa lalu. Dengan itu, embun yang hilang pun kembali, dan bebatuan di sekitar mereka hancur berkeping-keping. Saat Moroha hampir mengaktifkan rune, Shizuno dan Satsuki memegang tangannya, menghentikannya. Mereka membuatnya mengingat betapa kuatnya dia di kehidupan masa lalunya. Moroha kemudian menggabungkan kekuatan dari dua kehidupan masa lalunya ke dalam tubuhnya yang sekarang, menjadikannya satu jiwa dengan 3 kekuatan. Dengan kekuatan barunya, dia mulai melawan naga dengan lebih baik. Kami juga menggunakan kekuatan penyembuhannya untuk memulihkan para striker, membuat mereka kembali berdiri untuk mendukung Moroha. Semua orang bergabung dalam serangan, sementara bantuan dari Rusia tiba untuk memperkuat mereka. Moroha melemparkan mantra yang sangat kuat, dan dengan bantuan Shizuno dan Satsuki, dia berhasil menebas naga hingga terjatuh. Sementara itu, Edward di Jepang bersiap kembali ke Inggris. Sebelum pergi, dia memperingatkan Moroha tentang penyihir peringkat S dari Prancis, mengatakan bahwa Moroha tidak boleh mempercayainya. Setelah pertempuran usai, Satsuki, Shizuno, dan Moroha menikmati kebersamaan mereka. Mereka kembali ke sekolah dan melihat bahwa naga telah meninggalkan banyak kerusakan. Namun, kepala sekolah Shiman menenangkan mereka, mengatakan bahwa sekolah dapat dibangun kembali selama tidak ada siswa yang kehilangan nyawa. Para striker pun mengadakan pesta penyambutan untuk Moroha. Suasana penuh tawa dan kebahagiaan menyelimuti mereka semua. Sebagai penutup, Maya menceritakan betapa bahagianya semua orang karena Moroha telah kembali bersama mereka.